杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Melihat sikapnya yang bijaksana, Xiao Chen tidak menunjukkan kemarahan, melainkan tersenyum dan bertanya. Katakan pada saya, sudah berapa lama Anda di sini? Jingli menjawab. Sedikit lebih awal dari Anda, Tuan. Lalu, apakah Anda melihat kemana benda-benda yang jatuh dari langit itu pergi? Sepertinya semuanya jatuh ke awan emas itu, dan keberadaan mereka tidak diketahui. Sambil berbicara, Jingling menunjuk ke awan emas yang terus bergulir di langit. Jatuh ke sana? Xiao Chen mendongak, alisnya berkerut. Dengan kultivasi dan indera ilahinya, dia secara alami dapat merasakan bahwa awan emas itu mengandung energi yang tidak biasa, dan dia tidak tahu misteri apa yang tersembunyi. Xiao Chen tampak gelisah dan bertanya kepada Lan Xun. Putri, bagaimana menurut Anda? Lan Xun sedikit mengerutkan kening dan setelah beberapa saat berkata, mari kita tunggu dan lihat. Meskipun puluhan jejak bintang itu semuanya jatuh ke awan emas, dengan gegabah memasukinya tanpa mengetahui detailnya dapat menyebabkan bahaya. Bahkan seseorang seperti Wu Chang pun tidak berani bertindak gegabah, menunjukkan bahwa menjadi orang pertama yang bertindak bukanlah hal mudah. Sementara Xiao Chen mengajukan pertanyaannya, Yang Ke telah mendengarkan dengan seksama dan tentu saja mendengar jawaban Jingling. Dia menatap Kowu dengan tatapan bertanya, dan yang terakhir mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa Jingling benar. Dalam waktu singkat, keterlambatan semua orang, banyak orang telah tiba dari segala arah. Sebagian besar dari orang-orang ini awalnya aktif di sekitar dan semuanya tertarik oleh fenomena aneh jejak bintang jatuh. Awalnya hanya ada sekitar selusin orang, tetapi dalam waktu singkat jumlahnya telah meningkat menjadi lebih dari 20. Dengan begitu banyak orang, beberapa ahli bela diri secara alami menjadi waspada, menoleh dengan hati-hati untuk melihat sekeliling, membuat suasana menjadi berat dan menyeramkan. Namun situasi ini tidak berlalu lama. Kira-kira dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh kemudian, suara mendengung tiba-tiba datang dari awan emas yang berputar di langit. Suaranya sangat keras, seolah-olah sesuatu sedang terlahir kembali dari dalam awan emas. Hal ini menyebabkan semua pendekar bela diri yang hadir menegang dan melihat ke arah itu. Cahaya kemasan bersinar terang dan awan-awan kemasan bergelora. Sebuah bayangan raksasa yang kabur tiba-tiba muncul dari cahaya kemasan. Saat bayangan raksasa itu muncul, semua orang merasakan suasana khidmat yang mengagumkan. Bayangan itu tampak lahir dari kehampaan, perlahan-lahan menampakkan wujud aslinya. Saat muncul, awan-awan kemasan di langit berputar dan berubah, perlahan-lahan menghilang. Setelah beberapa saat, garis besar bayangan raksasa itu akhirnya menjadi jelas. Ini istana. Bagaimana mungkin ada istana di sini dan itu tiba-tiba muncul begitu saja? Saya tahu apa ini. Kuil waktu. Kalian semua idiot, ini pasti kuil waktu yang legendaris. Kuil waktu? Apa itu? Tidak semua orang yang hadir mengetahui rahasia kuil waktu. Beberapa pendekar bela diri dari sekte dan keluarga kecil bahkan belum pernah mendengarnya. Hanya kekuatan-kekuatan besar dengan tradisi yang sudah lama ada yang memiliki catatan tentang kuil waktu dalam catatan sekte mereka. Sebelum para murid masuk, para tetua mereka akan menjelaskan informasi rahasia ini kepada mereka, mendesak mereka untuk memperhatikan dengan seksama. Yang Ke bahkan mencurigai bahwa Xiao Baiyi dan Murong Xiuxiu sengaja aktif di sini untuk mencari jejak kuil waktu. Bahkan Wu Chang dan Lan Xun pun dicurigai. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka berkumpul bersama secara kebetulan? Apakah istana yang mengambang di awan emas yang sudah menunjukkan garis besarnya adalah kuil waktu
yang legendaris. Tidak ada yang tahu, tetapi Yang Ke merasa bahwa itu kemungkinan besar adalah kuil waktu yang sebenarnya. Karena lokasi yang ditunjukkan pada peta yang diberikan Huaqingxi kepadanya kira-kira berada di area ini. Dia hanya tidak menyangka kuil waktu tersembunyi di kehampaan dan muncul dengan cara yang begitu menakjubkan. Terutama dengan puluhan segel bintang yang jatuh sebelumnya untuk memandu jalan. Ini berarti akan ada lebih banyak pesaing. Berbagai pikiran melintas di benak Yang Ke ketika dia tiba-tiba menyadari seseorang sedang mengawasinya. Dia menatap Bai Yuqing dan bertanya, "Apakah ada sesuatu di wajah saya?" Bian Yuqing mendengus dingin dan berkata, "Anda seharusnya tahu sesuatu tentang kuil waktu, kan?" Yang Ke merutkan bibir tanda tidak setuju. Bian Yuqing berkata, "Katakan pada saya, itu tidak akan menyakiti Anda." "Itu tidak akan menyakiti saya, tapi mengapa Anda harus memberitahu Anda ini?" Yang Ke menatapnya dengan mengejek. Bian Yuqing mencemberut karena tidak puas dan berkata, "Nah, sekarang Anda lebih kuat. Anda pikir Anda hebat sekali. Jadi apa yang Anda inginkan?" Sambil berbicara, dia tiba-tiba menatap Yang Ke dengan waspada, menyilangkan tangannya dan berkata, "Anda tidak sedang merencanakan sesuatu yang buruk, kan? Jika Anda tidak tahu malu, kita bisa mengobrol dengan baik." Yang Ke meliriknya dari samping. Bian Yuqing terdiam karena marah, tampak sangat kesal. Kouwu terkekeh dari samping. "Adik ya, kalau tidak keberatan, bisakah Anda menceritakan tentang kuil waktu ini? Saya dan pelindung Bian benar-benar tidak tahu apa-apa tentangnya." Yang Ke merutkan kening dan berkata, "Karena kakak Kouwu sudah mengatakannya, tidak apa-apa kalau saya ceritakan. Tapi mari kita perjelas dulu. Mulai sekarang kita benar-benar impas dan kita akan menjaga jarak." "Mengapa Anda begitu waspada terhadap kami?" tanya Bian Yuqing dengan marah. Dia bisa merasakan bahwa sejak mereka bertemu lagi, Yang Ke sangat waspada terhadapnya dan Kouwu, seolah-olah dia ingin menjauh dari mereka sejauh mungkin. "Anda tidak akan mengerti meskipun saya ceritakan." Yang Ke meliriknya, ekspresinya berubah serius. Dia berkata, "Saya tidak tahu banyak tentang kuil waktu. Saya hanya tahu bahwa itu adalah istana Kaisar Agung Waktu. Dan Anda bahkan bisa mengatakan bahwa negeri 4 musim lahir karena Kaisar Agung Waktu." "Kaisar Agung Waktu?" Ekspresi Bian Yuqing sedikit berubah. Dilihat dari reaksinya, dia jelas pernah mendengar tentang kaisar ini. Yang Ke mengangguk dan segera menceritakan apa yang dia ketahui. Sebenarnya, tidak banyak yang bisa dikatakan, karena meskipun mengetahui semua ini, mustahil untuk mengatakan apa yang tersembunyi di kuil waktu. Mungkin ada peluang di sana, atau mungkin ada jebakan mematikan. Jadi sepertinya segel bintang yang hilang itu pasti jatuh ke kuil waktu. Bian Yuqing berspekulasi. "Itu pasti." Yang Ke menyeringnya. "Saya bertanya-tanya, apakah itu karena jatuhnya segel bintang? Kalau tidak, kuil ini mungkin tidak akan muncul." "Adik Yang, maksudnya jatuhnya segel bintang adalah sebuah peluang. Kalau tidak, kita tidak akan pernah bisa menemukan kuil waktu," kata Kouwu. Yang Ke mengangguk, wajahnya berseri-seri karena gembira. "Tapi dengan ini," katanya, "kuil waktu tidak hanya berisi banyak manfaat yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Waktu, tetapi juga segel bintang. Tentu tidak ada yang akan mengabaikannya, kan?" Saat mereka berbicara, awan keemasan di langit hampir sepenuhnya menghilang, digantikan oleh sebuah aula yang megah dan khidmat. Bahkan dari jarak jauh, seseorang dapat merasakan aura kuno dan kuat dari aula tersebut. Seperti seekor binatang purba yang tertidur perlahan terbangun. Akhirnya, pada suatu saat, aula itu sepenuhnya terungkap, dan dengan raungan yang menggelegar, ia membeku sepenuhnya di udara. Dengan suara mendesing, dua sosok melesat ke depan hampir bersamaan. Mereka tak lain adalah Wu Chang dan Luo Yuan, yang telah lama menunggu. Kedua orang ini terampil dan berani sehingga mereka langsung menyerbu ke depan. Dengan bergeraknya kedua orang ini, para pendekar bela diri lainnya tentu saja tidak bisa menahan diri lagi. Semuanya menggunakan teknik gerakan mereka untuk terbang ke langit.
Yang tentu saja termasuk di antara mereka. Seperti yang dia katakan, tidak ada yang tahu apakah kuil waktu menyimpan peluang tersembunyi. Tetapi yang pasti ada puluhan sege bintang di dalamnya. Itu saja sudah cukup untuk membuat siapapun gila. Dari darat, kuil waktu tidak tampak begitu besar, tetapi semakin dekat mereka, semakin mereka bisa merasakan kemegahannya. Kelompok itu terbang selama 1/4 jam penuh sebelum akhirnya tiba di depan kuil. Kuil itu diselimuti lapisan cahaya kemasan, dan di tengahnya sebuah plakat berdiri horizontal di atas, tertuliskan 2 karakter tahun. 2 karakter besar itu ditulis dengan gaya yang kuat dan mengalir, seolah-olah mengandung kekuatan yang sangat mendalam, membuat orang pusing pada pandangan pertama, memberi mereka ilusi aneh tentang berlalunya waktu. Yang meliriknya dan terkejut, dengan cepat mengalihkan pandangannya. Tetapi ada satu orang yang cukup sial terjebak dalam perangkap itu. Pria ini, yang sektenya tidak diketahui, memiliki kultivasi tingkat kedua alam sumber Do. Dia baik-baik saja saat terbang ke depan, tetapi pada saat tertentu, pandangannya sepenuhnya tertuju pada 2 karakter besar di lempengan itu. Tidak dapat mengalihkan pandangan. Terlihat jelas, rambut hitamnya dengan cepat berubah menjadi putih, lalu tertiup angin, menipis hingga hilang. Bersamaan dengan itu, tubuhnya yang dulunya tegap menua dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan nafas, ia menjadi tulang dan kulit. Wajahnya yang tampak berusia sekitar 30-an tahun, sekarang dipenuhi kerutan, seolah-olah 1000 tahun telah berlalu dalam waktu sesingkat itu. Yang mengerikan, dia tetap sama sekali tidak menyadari apapun. Matanya tertuju pada 2 karakter tahun di plakat itu, membiarkan kekuatan waktu mengikis jiwa dan tubuhnya, bahkan sambil tersenyum aneh. Di tengah perjalanan turun, kekuatan hidupnya lenyap dan dia jatuh terhempas ke bawah. Setelah beberapa saat terdengar bunyi gedebuk. Ekspresi semua orang berubah drastis. Belajar dari pengalaman orang ini, tidak ada yang berani melihat kata tahun lagi, agar tidak terjebak dalam perangkapnya. Ini adalah kekuatan yang sangat dahsyat yang ditinggalkan oleh seorang kaisar agung. Begitu para pendekar alam Asado terjerat di dalamnya, mereka tidak akan mampu melepaskan diri. Tepat saat itu, Wu Chang dan Luo Yuan yang berangkat lebih dulu tiba di depan aula utama. Namun ketika tubuh mereka bersentuhan dengan lapisan cahaya kemasan di luar aula, mereka terhalang oleh kekuatan tak terlihat yang mencegah mereka memasuki aula. Keduanya mencoba beberapa kali menolak untuk mempercayainya, tetapi mendapati keadaannya tetap sama. Mereka menjadi marah dan melancarkan serangan terhadap cahaya kemasan itu. 2 dentuman keras terdengar dan serangan yang lebih dahsyat dipantulkan kembali oleh lapisan cahaya kemasan, memaksa Wu Chang dan Luo Yuan mundur selangkah demi selangkah. Wajah mereka dipenuhi kengerian. Kedua sosok kuat itu bahkan menderita luka ringan akibatnya. Jadi, apa gunanya berlari cepat? Anda tetap terhalang. Melihat pemandangan ini, Xiao Chen yang mengikuti dari dekat tertawa terbahak-bahak. Wu Chang menatap Xiao Chen dengan marah dan berkata, "Jika Anda begitu mampu, masuklah dan biarkan saya melihatnya." Xiao Chen tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya berkata, "Bahkan kakak Wu Chang kembali dengan tangan kosong. Bagaimana mungkin saya bisa masuk? Lebih baik saya menghemat energi saya." "Kalau begitu, hentikan komentar sarkastik Anda." Wu Chang sama sekali tidak takut pada Xiao Chen. Meskipun pihak lain berasal dari Istana Dewa Bintang, sekte dominan di wilayah selatan. Bagi Wu Chang hanya ada 2 jenis orang di dunia ini. Mereka yang lebih kuat darinya dan mereka yang lebih lemah darinya. Yang kuat mungkin mendapatkan rasa hormatnya dan bahkan semangat bertarungnya. Tetapi untuk yang lemah, dia tidak pernah menunjukkan kebaikan kepada mereka, terlepas dari latar belakang mereka. Setelah ditantang oleh Wu Chang seperti ini, Xiao Chen tampak agak malu. Wajahnya memerah saat dia berkata, "Anda seharusnya senang bahwa saya memiliki misi penting kali ini. Kalau tidak, saya pasti sudah mengambil nyawa Anda." Misi penting yang dia bicarakan tentu saja adalah masalah melindungi Putri Lansun secara pribadi. Wu Chang mendengus dan tidak repot-repot memperhatikannya lagi.
Sementara keduanya bertukar kata. Banyak pendekar bela diri telah tiba di depan aula utama, masing-masing menemukan tempat mereka sendiri, memandang ke atas kebangunan yang sangat besar dan megah ini, merasakan rasa rendah diri dan ketidakberartian yang mendalam di dalam hati mereka. Tuan-tuan, bagaimana menurut kalian? Tiba-tiba seorang pria melangkah keluar dari kerumunan dengan berani mendekati Wuchang dan yang lainnya. Dia melirik mereka dan bertanya, "Bagaimana cara kita menembus batasan cahaya emas ini?" Pria ini tampan dan berwibawa dengan sikap yang lembut. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun, mengenakan pakaian hitam ketat yang membuat terlihat sangat cakap. Fluktuasi energi yang terpancar dari tubuhnya jelas menunjukkan bahwa dia adalah seorang seniman bela diri tingkat ketiga dari alam sumber Dao. "Kongki, Anda juga di sini?" Xiao Chen menatap pria ini, matanya menyipit seolah-olah dia mengenalinya. Pemuda bernama Kongki tersenyum tipis dan berkata, "Mengapa saya tidak bisa berada di sini? Persekutuan pedagang 7 cahaya pasti memiliki beberapa slot di tanah 4 musim kan?" "Saudara Xiao, pertanyaan Anda agak aneh." Mendengar ini, Yang Ke segera mengerti bahwa pemuda bernama Kongki ini pasti adalah bintang yang sedang naik daun dari persekutuan pedagang 7 cahaya. Meskipun persekutuan pedagang 7 cahaya dan persekutuan pedagang asal ungu di wilayah selatan terutama berfokus pada perdagangan, bukan berarti kedua kekuatan ini kekurangan tokoh-tokoh berpengaruh. Sebaliknya, fondasi kedua persekutuan pedagang utama ini tidak kalah kuatnya dengan sekte-sekte teratas manapun. Hanya saja, pemahaman dan prasangka orang-orang membuat mereka tampak lebih lemah. Menurut saya, ini pasti semacam susunan atau pembatasan. Bukankah sebaiknya kita mencari teman yang mahir dalam hal ini untuk meriksanya? Saran Kongki. Di hadapan kekuatan absolut, pembatasan atau susunan apapun hanyalah ilusi. Hancurkan saja. Sebuah dengusan dingin terdengar dan Lo Yuan memimpin. Dia mengulurkan tangan dan meraih sesuatu di kehampaan dan sebuah kapak perang yang mencolok tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Kekuatan sumber mengalir deras ke dalamnya dan kekuatan hukum berputar di sekitar mata kapak. Gelombang energi spiritual dan tekanan yang dihasilkannya membuat semua orang yang hadir berubah warna. Sekuat Wuchang, ekspresi mereka menjadi sedikit serius seolah mereka merasakan ancaman dari serangan Lo Yuan. Sekte 8 arah memang telah menghasilkan makhluk aneh. Lapisan cahaya biru muda berkedip di tubuh Lansun, mengimbangi tekanan dan dampak energi spiritual yang datang, dan dia mendesah pelan. Sebelumnya dia tidak percaya bahwa sekte kecil yang dianggap tingkat menengah di wilayah selatan dapat membina bakat seperti itu. Monster seperti itu, bahkan Istana Dewa Bintang pun tidak dapat menghasilkan banyak orang seperti dia. Tidak heran dia berani menantang Wuchang tanpa gentar. Dengan kekuatan yang menakjubkan seperti itu, dia tentu berhak untuk bersikap sombong. Di bawah pengawasan semua orang, lengan Lo Yuan yang memegang kapak perang tampak tiba-tiba membesar. Otot-ototnya menonjol menjulang tinggi, memancarkan keindahan yang ganas. Dia perlahan mengayunkan kapak perang seolah mengumpulkan kekuatan. Dan dengan setiap putaran, fluktuasi energi yang terpancar dari kapak berlipat ganda. Setelah 3 atau 5 pengulangan seperti itu, ruang hampa bergetar karena fluktuasi energi yang mengerikan. Dan Wuchang dan yang lainnya didekat dengan bahkan kehilangan keseimbangan. Para pendekar bela diri dengan kekuatan sedikit lebih rendah roboh ke tanah. Wajah mereka pucat. Mata mereka gemetar saat mereka menatap ke depan. Semua orang bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika serangan seperti itu mengenai mereka. Mata Yang Ke berkedip, sama terkejutnya dengan tindakan Lo Yuan. Namun dia juga tahu bahwa serangan seperti itu tidak dapat digunakan dalam pertempuran sebenarnya karena waktu pengisiannya terlalu lama. Tidak ada musuh yang akan memberi Lo Yuan cukup waktu untuk bersiap dan karenanya melepaskan serangan seperti itu akan memberi tekanan yang cukup besar pada Lo Yuan sendiri.
Dia memahami ini, seperti halnya Wu Chang, Xiao Chen, dan bahkan Xiao Beiyi dan Lan Xun di antara mereka yang hadir. Tiba-tiba Lo Yuan meraung dan kapak perang terbang dari tangannya, berubah menjadi seberkas cahaya. Diselimuti kekuatan yang tampaknya mampu menghancurkan dunia, melesat menuju penghalang cahaya emas di depannya. Pada saat ini, semua orang menahan nafas, menyaksikan dalam diam. Luar! Cahaya memancar kemana-mana, energi bergemuruh dan melonjak, dan penghalang cahaya emas sedikit penyok. Namun, tetap sekokoh batu. Sesaat kemudian, cahaya kemasan kembali normal, dan kapak perang memantul lebih cepat lagi, menebas sisi tubuh Lo Yuan dan memutus beberapa helai rambut hitamnya. Lo Yuan mengangkat tangan dan menyentuh pipinya, di mana terdapat luka sepanjang jari. Dagingnya robek, mengeluarkan darah hangat yang menggeliat. Sepertinya kekuatan kasar tidak akan mampu menembusnya, kata Kong Qi dengan tenang. Lagi pula, ini adalah batasan yang dibuat oleh seorang ahli alam kaisar. Dia tidak mengejek Lo Yuan, meskipun tindakan Lo Yuan agak gegabah. Dia telah membuktikan dengan tindakannya bahwa batasan ini tidak dapat ditembus hanya dengan kekuatan kasar. Putri, Xiao Chen tiba-tiba menoleh ke arah Lan Xun, memanggilnya dengan penuh pertanyaan. Lan Xun menggelengkan kepalanya berkata, "Saya belum memahaminya, saya tidak yakin." Xiao Chen mengangguk sedikit berkata, "Kalau begitu Putri, pelajari lagi." Lan Xun tidak berbicara, matanya yang indah masih tertuju ke depan. Dilihat dari posturnya, dia tampak memiliki pengetahuan yang cukup tentang formasi, mencari kelemahan dari batasan ini. Pada saat ini, Kong Qi berbalik, melihat ke depan dan berkata, "Semuanya, apakah ada yang mahir dalam formasi yang ingin datang dan melihat? Ini pasti kuil waktu yang legendaris. Jika kita dapat menembus batasan ini, kita dapat masuk dan melihat apa yang ada di dalamnya. Jika ada di antara kalian yang memiliki kemampuan ini, jangan simpan untuk diri sendiri." 30 lebih orang saling memandang, tetapi tidak ada yang menjawab. Jalan formasi seperti jalan alkimia dan pembuatan senjata sangat mendalam dan kompleks. Mudah untuk memulai, tetapi untuk mengembangkannya ke tingkat yang lebih tinggi tidaklah mudah. Semua orang di sini adalah seniman bela diri di alam sumber Do, dan mereka semua memiliki pemahaman tentang formasi. Tetapi siapa yang memiliki kepercayaan diri untuk menembus batasan yang ditinggalkan oleh seorang ahli alam kaisar? Dalam keheningan, Kong Qi tersenyum tipis, menoleh untuk melihat seseorang di kerumunan dan berkata, "Saudara Gong, mengapa Anda tidak mencobanya?" Mendengar itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke orang itu, hanya untuk melihatnya berdiri di sana dengan ekspresi sedih, menatap Kong Qi dengan tatapan penuh dendam. "Gong, itu bukan nama keluarga biasa, mungkinkah? Dia dari keluarga Gong di lembah Tianhe, begitu? Hah, sekarang ada harapan untuk mematahkan pembatasan." Banyak pendekar bela diri berceloteh. Di antara mereka sendiri, semua pandangan mereka tertuju pada pria dengan nama keluarga Gong. "Siapa orang ini?" Yang bertanya dengan suara rendah. Mengapa semua orang tampak begitu yakin padanya? Bian Yuqing meliriknya dari samping dan berkata, "Tanyakan pada saya." Dia sepertinya akhirnya menemukan kesempatan, seolah-olah dia akan memeras puluhan keras dari Yangke. "Katakan pada saya kalau Anda mau." Yangke mendengus. Bian Yuqing menyipitkan matanya dan berkata, "Pelindung ini baru menyadari bahwa Anda bocah, benar-benar hina." "Itu tergantung dengan siapa Anda bicara." Kong Wu melanjutkan, "Keluarga Gong cukup terkenal di wilayah selatan. Meskipun kekuatan keluarga tidak terlalu besar, setiap seniman bela diri di keluarga mereka mahir dalam Do formasi dan tidak boleh diremehkan. Secara khusus, patria keluarga Gong mereka memasuki Do melalui formasi dan mencapai kultivasi kaisar yang mulia beberapa dekade yang lalu, memadatkan tata kaisarnya.
Dalam do formasi, dia cukup untuk berada di antara 3 besar di seluruh wilayah selatan. Adapun orang di depan saya, jika saya ingat dan benar, dia seharusnya adalah tuan muda keluarga Gong di generasi ini, Gong Wei San. Saya mengerti. Yang mengangguk. Kamu benar. Pria di kerumunan itu memang Gong Wei San, tuan muda keluarga Gong. Meskipun tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi, juga tidak rendah, mencapai tingkat kedua alam sumber do. Namun dalam hal do formasi, gabungan kemampuan semua orang yang hadir mungkin tidak dapat menandingi dasar-dasar yang telah dipelajarinya. Keluarga Gong adalah keluarga ahli formasi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Saat ini wajah Gong Wei San meringis saat ia berjalan maju melangkah demi selangkah di bawah pengawasan semua orang. Bergumam pada diri sendiri. Sialan, saya hanya ingin berjalan-jalan santai. Bagaimana saya bisa terjebak dalam masalah ini lagi? Jika saya menolak sekarang, saya pasti akan membuat semua orang marah. Orang-orang ini mengawasi saya seperti elang. Mereka akan menghajar saya sampai babak belur. Ini sangat menyebalkan. Si Kongki, sialan itu. Suatu hari nanti saya akan membuatnya menelan kotoran dan bunuh diri. Kongki berdiri di sana, bibirnya berkedut dan berkata, Saudara Gong, Anda tidak berpikir bahwa dengan pendengaran saya tidak bisa mendengar apa yang Anda katakan, kan? Gong Wei San masih dengan ekspresi masam mendongak ke arah Kongki dan mendengus. Saya mengatakannya agar Anda mendengar, lalu kenapa? Kongki merasa geli sekaligus jengkel dan hanya bisa menangkupkan tangannya dan berkata, Saudara Gong, maafkan saya, tapi sungguh tidak ada seorang pun di sini yang mahir dalam formasi. Saya hanya bisa mengandalkan Anda. Gong Wei San mendengus. Kita sudah saling kenal selama puluhan tahun. Anda tahu temperamen saya. Kongki mengangguk berulang kali. Ya, saya paling benci masalah. Saya tentu tahu itu. Membongkar formasi pembatas adalah hal yang paling merepotkan. Wajah Gong Wei San begitu dingin hingga hampir seperti embun beku. Dia berjalan ke cahaya kemasan, berhenti, meliriknya beberapa kali dan berbalik berkata, Bukan tidak mungkin bagi saya untuk membongkarnya, tetapi apa manfaat yang akan saya dapatkan? Keuntungan? Wajah Kongki berdenyut, berpikir apakah ini eksploitasi opportunities yang legendaris. Ia tidak tahu harus menjawab apa untuk sesaat. Bukankah akan lebih menguntungkan jika saya mengampuni nyawa Anda? Ujang tiba-tiba menyela. Gong Wei San segera menoleh menatapnya, senyum mengejek di bibirnya dan berkata, Oh, apakah Anda mengancam saya? Ujang mendengus. Lewati batasan ini dan Anda akan hidup. Jika tidak, saya akan membiarkan Anda mati di sini juga. Ia tampak serius, jelas tidak bercanda. Tidak ada yang mengira ia bercanda. Lagi pula kata-kata ini keluar dari mulut Wuchang. Menarik. Bahkan saat berhadapan dengan Wuchang, Gong Wei San tidak menunjukkan rasa takut. Tatapannya bertemu dengan tatapan Wuchang tanpa getar. Jelas seorang pria berkarakter kuat. Dia memang telah mengenal Gong Wei San selama beberapa dekade dan memahami karakter peserta temperamennya. Pria ini secara alami menolak bujukan lembut, bukan paksaan. Jika Anda berbicara kepadanya dengan ramah, semuanya bisa dinegosiasikan, tetapi mengancamnya akan menjadi kesalahan besar. Gong Wei San sekarang jelas-jelas diancam oleh Wuchang. Kongki sepertinya meramalkan adegan Gong Wei San pergi dengan marah. Di tempat ini, jika Gong Wei San pergi, maka mungkin tidak ada yang bisa melanggar batasan kuil waktu. Memikirkan hal ini, Kongki mengabaikan kemungkinan menyinggung Wuchang. Ekspresinya menjadi gelap dan dia mendesis. Wuchang, apakah Anda sudah gila karena berkultivasi? Saudara Gong tidak mengatakan dia tidak akan melanggar batasan. Jadi apa gunanya kata-kata Anda? Wuchang meliriknya dingin dan berkata, Anda pikir Anda siapa? Siapa yang memberi Anda hak untuk menunjuk jari di sini? Ekspresi Kongki berubah marah dan dia meraung. Bukankah Anda agak kurang ajar? Meskipun dia tidak setenar Wuchang, Xia Sheng dan yang lainnya, dia tetaplah bintang yang sedang naik daun yang dibina oleh persekutuan pedagang 7 cahaya.
dengan bakat luar biasa. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki temperamen? Lalu kenapa? Wu Chang tersenyum angkuh. Jika Anda ingin saya menganggap Anda serius, Anda butuh kekuatan. Xiao Chen yang tampaknya sedang melamun menimpali. Saudara Wu Chang sepertinya mengabaikan semua orang. Mendengar ini, Lo Yuan merutkan kening, diam-diam mengulurkan tangannya. Kapak perang yang telah dipantulkan oleh pembatas cahaya emas terbang kembali dengan desingan. Meskipun Wu Chang agak angkuh, tapi dia tidak bodoh. Ia dengan mudah tahu bahwa Xiao Chen sengaja mencoba memprovokasinya, jadi dia segera menoleh ke arah Xiao Chen dan berkata dengan senyum dingin. Saran apa yang Anda punya untuk saya, saudara Xiao? Saya tidak berani memberi saran. Xiao Chen tersenyum tipis. Saudara Wu Chang sudah menjadi orang nomor 1 di bawah tata kaisar. Bagaimana mungkin saya berani memberi sarana? Kata-kata ini bahkan lebih serius dari sebelumnya. Mendengar ini, bahkan Xiao Baiyi yang selama ini berdiri diam di samping menunjukkan sedikit semangat bertarung. Baiklah, hentikan perdebatan. Jangan ganggu saudara Gong yang sedang melanggar batasan. Langsung tiba-tiba angkat bicara. Semua orang menoleh dan mendapati bahwa sumber perdebatan ini, Gong Wei-san, entah bagaimana sudah duduk bersila di depan cahaya kemasan. Tatapan malasnya sebelumnya telah lenyap, digantikan oleh tatapan fokus pada cahaya kemasan, seolah mencoba mendapatkan petunjuk darinya. Anda cukup pintar. Wu Chang mendengus dingin. Ia diam-diam merasa bahwa Gong Wei-san mungkin takut akan ancamannya. Bukan hanya dia, tetapi hampir semua orang yang hadir berpikir demikian. Lagi pula Gong Wei-san hanya bertanya apa manfaat dari melanggar batasan itu. Tetapi setelah diintimidasi oleh Wu Chang dengan beberapa kata, dia dengan patuh menyerah. Untuk sesaat banyak orang menunjukkan rasa jijik. Meskipun mereka masih membutuhkan kekuatan Gong Wei-san untuk memasuki kuil waktu. Itu tidak menghentikan mereka untuk membenci karakternya. Hanya satu orang dengan keringat dingin menetes di dahinya, dengan penuh pertimbangan menatap profil Gong Wei-san, berpikir dalam hati. Ini buruk, saudara Gong selalu keras kepala, dia tidak akan pernah terancam. Kali ini dia sangat kooperatif. Trik macam apa yang direncanakan? Dia bahkan menunjukkan senyum jahat itu. Tamat sudah. Semakin Kongki mengamati, semakin dia merasa bahwa perilaku Gong Wei-san aneh. Dan firasat buruk muncul di hatinya. Ini buruk, saudara Gong selalu keras kepala, dia tidak akan pernah terancam. Kali ini dia sangat kooperatif. Trik macam apa yang direncanakan? Dia bahkan menunjukkan senyum jahat itu. Tamat sudah. Semakin Kongki mengamati, semakin dia merasa bahwa perilaku Gong Wei-san aneh. Dan firasat buruk muncul di hatinya. Saat ini Gong Wei-san hanya telah mengamati batasan cahaya emas untuk sementara waktu. Tampaknya telah mendapatkan sesuatu. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan lempeng susunan halus dari cincin spesialnya. Lempeng susunan itu berukuran sebesar telapak tangan. Lempeng itu diukir dengan simbol dan pola rumit yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya tampak sangat misterius. Hun Tianpan, keluarga Go. Mata Indah langsung tiba-tiba berbinar saat dia menatap lempeng susunan itu dengan seksama. Namun dia segera menunjukkan kekecewaannya, karena apa yang dipegang Gong Wei-san jelas bukan Hun Tianpan yang asli, melainkan replika. Gong Wei-san membentuk segel tangan, melemparkan serangkaian segel sihir dan menuangkannya ke lempeng susunan. Seketika lempeng susunan itu berubah menjadi aliran cahaya, melesat ke dalam pembatasan dan berenang, seperti ikan yang lincah. Semua orang memperhatikan dengan seksama, tetapi hanya sedikit yang dapat melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Yang hanya bisa berspekulasi secara samar, bahwa lempeng susunan itu adalah harta karun rahasia yang digunakan untuk membantu menemukan kelemahan pembatasan. Memang semuanya seperti yang dia pikirkan. Hun Tianpan, keluarga Gong, dikatakan mampu menembus semua pembatasan susunan di dunia. Mengandalkan kemampuannya yang aneh untuk menemukan kelemahan dan mata susunan. Namun Hun Tianpan adalah artefak berharga keluarga Gong.
Dan meskipun Gong Wei-san berstatus tinggi, dia tidak berhak membawanya. Lempeng susunan yang dia ambil ada replika Huntian Pan buatan keluarga Gong. Meskipun sangat berbeda dari Huntian Pan yang aslinya, lempengan susunan itu terbukti sangat efektif. Cahaya yang mengalir meleset menembus penghalang dengan kecepatan luar biasa. Tiba-tiba mata Gong Wei-san berbinar dan dia bergumam. Ketemu, seperti yang saya duga. Dia bergumam pada diri sendiri, tampak tidak yakin dengan apa yang dia katakan. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengambil lempengan susunan itu. Sesaat kemudian, ia mengeluarkan beberapa bendera susunan dan basis susunan dari cincin spesialnya. Dengan melompat, dia melayang ke udara dan dengan gerakan cepat, bendera susunan dan basis susunan itu terbang keluar. Pada saat ini, ekspresi Gong Wei-san tambah serius, seolah-olah tindakannya sakral. Bendera susunan dan basis susunan itu menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Keberadaannya tidak diketahui. Gong Wei-san setelah beraktivitas selama 1 batang dupa penuh perlahan turun dari langit. Basah kuyup oleh keringat, dia menyeka keringat dari dahinya, berbalik dan berkata kepada kerumunan yang menunggu. Selesai. Para pendekar tercengang. Mereka menatapnya lalu ke penghalang cahaya emas yang utuh. Wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Gong Wei-san menyeringnya dan berkata, saya bilang sudah selesai, jadi tentu saja sudah selesai. Kata-katanya penuh percaya diri. Sambil berbicara dia menggenggam kedua tangannya dan membantingnya. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan. Dan dengan sinar-sinar ini penghalang cahaya emas yang mengelilingi kuil waktu tiba-tiba retak. Buka! Teriak Gong Wei-san, perlahan mendorong tangannya ke samping. Dengan gerakannya, retakan itu semakin membesar, tampak seolah-olah dia telah merobek penghalang itu dengan tangan kosongnya. Benar-benar selesai. Sekarang para pendekar terkejut. Ini adalah penghalang yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Waktu. Dan bahkan setelah bertahun-tahun lamanya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibuka oleh seorang seniman bela diri biasa. Namun Gong Wei-san telah melakukannya. Reputasi keluarga Gong memang pantas. Bahkan Lan Xun pun tak kuasa memujinya. Ia harus mengakui bahwa Gong Wei-san jauh lebih unggul darinya dalam mempelajari formasi array. Bahkan sekarang, ia belum menemukan kelemahan dari pembatasan cahaya emas. Sementara Gong Wei-san sudah berhasil menebusnya. Terima kasih kakak Gong, saya akan mentraktir Anda minum saat kita kembali. Kong Qi tertawa terbahak-bahak dan menjadi yang pertama bergegas menuju celah itu, menghilang dalam sekejap. Ia setelah naluriah merasa bahwa tinggal di sana hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah, jadi lebih baik pergi dulu. Dengan dia memimpin, yang lain secara alami bergegas menuju celah itu berbondong-bondong. Wu Chang, Lo Yuan, Xiao Chen, Lan Xun, dan bahkan Xiao Yibai serta Murong Xiao Xiao semuanya mengaktifkan energi sumber internal mereka, baik untuk mencegah siapapun yang menyerang secara tiba-tiba, maupun untuk mewaspadai bahaya apapun yang mungkin mereka temui setelah masuki kuil waktu. Kelompok ini menyerbu ke depan dan tentu saja yang lain tidak berani bersaing dengan mereka. Mengingat temperamen Wu Chang yang meledak-ledak, jika mereka membuat marah, mereka mungkin akan langsung terbunuh. Tiba-tiba suara udara yang terkoyak terdengar. Sosok-sosok menghilang ke dalam celah. Saat itu Gong Wei-san melirik Wu Chang dengan penuh arti. Senyumnya penuh ejekan. Apa yang terjadi? Wu Chang bertan kening, rasa tidak nyaman yang samar merayap masuk, tetapi dia tidak memikirkannya. Satu-satunya pikirannya adalah untuk segera masuki kuil waktu dan merebut segel bintang dan kesempatan itu. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya membuatnya terkejut. Saat tubuhnya melewati celah yang terkoyak, sebuah kekuatan tak terlihat menyerang dari depan, mendorongnya puluhan meter jauhnya. Ekspresi Wu Chang berubah drastis. Ia segera menenangkan diri. Tatapannya berubah muram saat ia menatap Gong Wei-san. Gong Wei-san mencibir, menunjuk ke arahnya lalu melambaikannya, berkata, semua orang bisa masuk, tapi Anda tidak bisa.
Jadi, Andalah yang melakukan ini. Wuchang mencibir, tahu betul ini adalah pembalasan Gong Weisan. Ia tidak beraksi keras ketika Wuchang mengancam nyawanya sebelumnya, tetapi sekarang Gong Weisan menunggunya di sini. Ini adalah kesempatan sempurna dan solusi terbaik. Pikirkanlah, semua orang telah masuki kuil waktu, tetapi Wuchang terhalang di luar. Semua karena ancamannya sebelumnya. Bagaimana mungkin ia tidak kesal? Hati orang ini hitam, pikir Yang Ke. Dem-dem khawatir saat ia melihat senyum gembira Gong Wuchang. Awalnya ia mengira Gong Weisan takut pada Wuchang. Itulah sebabnya ia mencoba memecahkan segel. Tetapi orang ini telah melakukan aksi seperti itu, sungguh menjijikkan. Memikirkan hal ini, ia tidak berhenti berjalan. Bagaimanapun yang terbaik adalah memasuki kuil waktu terlebih dahulu. Apapun yang terjadi antara Wuchang dan Gong Weisan setelahnya bukanlah urusannya. Anda pikir Anda bisa menghentikan saya? Tanya Wuchang dingin, menatap kerumunan. Gong Weisan tersenyum dan berkata, pembatasan ini sepenuhnya berada di bawah kendali saya sekarang. Saya bisa membiarkan siapapun yang saya inginkan masuk. Apa Anda pikir saya tidak bisa menghentikan Anda? Kalau begitu, saya akan membunuh Anda. Wuchang mendengus dingin, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Tiba-tiba dua energi berwarna berbeda muncul di tangannya. Satu merah menyala dan yang lainnya putih salju. Begitu kedua energi ini muncul, mereka memancarkan aura yang benar-benar berlawanan. Namun yang mengejutkan, Wuchang dengan sempurna menggabungkan kedua kekuatan ini menjadi satu, mengubahnya menjadi bola energi merah dan putih, yang langsung melesat ke arah lokasi Gong Weisan. Gong Weisan berdiri diam, tidak menghindar atau mengelak, hanya tertawa mengejek. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam energi yang menghantam itu membuat takut semua orang yang melihatnya. Yang Ke dan yang lainnya yang hendak menerobos masuk ke dalam pembatasan dengan cepat menghindar ke samping untuk menghindari cedera. Tepat ketika bola cahaya itu hendak menelan Gong Weisan, dia dengan santai melambaikan tangannya dan cahaya kemasan tiba-tiba terpisah dari pembatas, menyelimuti seluruh tubuhnya. Detik berikutnya, raungan yang mengakakkan telinga meletus dan kekuatan 9 langit es dan api meledak. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.